Halo guys, balik lagi bersama kita. Saya Nurul Hidayat dan Saya Sindiara Filia. Kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang nyeritain cerita horornya. Yaitu bintang tamunya Rehan Safagas dan Sandia Tega. Halo guys. Nah, cerita kali ini kan tentang mistis nih. Nah, mau ceritain tentang apa sih mas? Gini ya, aku dulu pernah dengerin satu cerita nih di pantai selatan itu. Nah, jalan untuk ke pantai selatan kan ada banyak ya. Ada yang jalur utamanya, ada juga yang kayak alternatifnya lah. Nah, suatu saat nih aku pernah kayak lihat-lihat di YouTube juga. Nah, aku lihat itu ini dia itu kan udah di pantai selatan, berangkatnya itu dari jalur yang utama. jalur utama itu di mana ya? Kalau jalur utama itu di apa itu yang sekarang dibangun? Bantul. Mungkin Iya, di apa Bantul. di CLS-nya mungkin mas? Bukan. Enggak, lihat Bantul dulu baru CLS. Oh. Nah, setelah itu kan habis dari salah satu pantai, udah waktunya maghrib. Nah, kan mereka berrombongan nih 7 orang. Nah, mereka itu kayak cari jalur alternatif lah buat biar cepat pulang. Nah, ambillah itu di salah satu jalur alternatif lah. Nah, kebetulan kayaknya saya pernah lewat situ. Coba lah. Ternyata ceritanya itu gini. Kan mereka pakai mobil. Emang di jalur itu tuh ada kayak kuburannya gitu. Oh iya. Nah, harus ngelewatin kuburan itu kan kalau malam kan ada 2 faktor di situ. Nggak ada penerangan, jalannya rusak. Nah, kan mereka kan udah malam, udah capek. Nah, akhirnya mereka itu kayak lewat situ pas banget di kuburan itu kayak ada pasar malam. Oh. Nah, Tapi di kuburan itu apakah memang benar-benar ada pasar malamnya atau seperti apa itu? Apa kosong gitu? ya kan kalau kuburan mana mungkin ada pasar malam, Mas? Oh Itu iya. kuburannya dekat perkampungan warga itu atau enggak? Seingat saya di situ itu ada kayak sekitar 10 meter lebih lah atau 100 meter itu baru ada satu rumah. Itu pun kayak udah apa ya, rumah-rumah yang lama banget gitu. Tapi kayaknya tetap ada orang. Nah, singkat cerita kan mereka ini berhenti. Ya. Nah, karena mereka capek kayak ingin cari jajan-jajan dulu atau gimana kan pikirannya kan. Cobalah. Ternyata coba masuk kok nggak ada sambutan gitu loh dari orang-orang di situ. Nah, pertama mereka masih kayak biasa aja gitu. Terus dicoba ada majuan dikit, ternyata satu orang temennya itu melihat kayak warga situ yang ada di situ itu kayak nggak ada pemain. Tapi di situ rame banget gitu. Rame tapi kayak nggak ada orang yang bicara. Jadi rame-rame sepi. Nah, Jadi awal mula menampakkan muka itu waktu di mananya itu mas? ya, menampakkan mukanya gimana Mas? Yang kata Baru sadar. iya baru sadar kalau Dia baru sadar pas udah masuk. waktu udah Ya, masuk udah ke masuk lewat ke kuburannya lingkupnya. itu. Masuk ke lingkup yang pasar malam itu. Oh. Nah, kan kalau pasar malamnya kan ya sudah pasar malam biasa kan banyak musik atau apa. Ya, kemalangan mungkin ya. Kenapa ya? Lumayan ya, masih 7 orang nggak, tapi yang lain itu tetap masih di dalam mobil itu masih. Kan itu cerita dari temen kamu mas ya. Ya. Terus kejadiannya waktu kamu ngalamin pernah dialamin waktu kamu lewat situ nggak mas? Nah, ini ceritanya. Kalau aku dulu kan sering gabut. Nah, kalau gabut itu random, kadang suka motoran gitu. Iya. Nah, motoran malam-malam itu pernah sampai ke jalan alternatif ini. Emang mau nyoba, emang kan ya random aja, kadang berangkat jam 7 malam gitu. Berani ya berarti Mas coba ini coba mau gitu. ngungkapin yang dia alamin sama temennya gitu. Enggak ya, wis random aja. Kayak cuma penasaran gitu. Ya. Senang reading lah. Nah, pernah kejadian itu sekitar setengah 9 atau setengah 10 malam. Aku lihat situ, posisi jalan kan emang masih terjal di Iya. situ. Terus lagi nggak ada penerangan, cuma ada penerangan benar-benar di kuburannya itu. Nah, coba lah aku masuk.
ternyata mulai akses awal yang jalan rusak itu sampai habis kuburan, aku itu kayak diikuti apa kayak hewan tapi bukan hewan, suaranya itu kayak ketawa. Ya nggak tahu ya, kalau kata orang-orang itu kuntilanak. Nah itu mulai dari awal masuk kan kayak habis tikungan itu jalannya rusak kan, sampai akhir nanti itu jalannya masih rusak. Jadi bayangin aja itu kayaknya 2 kilo ada. Oh. Itu Panjang diketawain juga ya. terus. Bayangin aja apa enggak bulu kuduk merinding. Itu sih kalau ceritaku. Mungkin gimana Panjang ceritanya? ya. Iya. Jadi ceritanya dari narasumber kita Mas Rehan tadi itu udah serem banget ya. Sekarang kita mau dengerin satu cerita horor lagi dari narasumber kita yaitu Deka. Iya, Bang. Oke, aku punya cerita ya. Ini menurutku gak serem ya, kayak konyol aja gitu. Tapi berbau-bau mistis juga nggak mas? Iya. Oh, boleh diceritakan mas Deka? Mungkin dari awal ya kan, itu kayak latar tempatnya itu di rumah. Oh iya. Di rumah. Nah itu Itu posisi di rumah sendiri atau? rumah sendiri. Oh. Nah rumah saya itu dekat kayak pohon-pohon bambu gitu loh, dekat kuburan Iya. juga. Sekitar berapa meteran di kuburan. Nah itu posisinya malam itu habis main kan, biasa lah. Habis main, habis nongkrong. Terus gak tahu kenapa kayak main game kalah terus kayak itu gitu. Ya. Nah itu kayak ada yang manggil kamu jalan ke arah rumah, dari arah pohon bambu itu kayak ada yang manggil gitu. Itu sendirian atau sama teman? Sendirian. Kayak ada yang Serem banget. kayak ada yang manggil. Terus aku kan emosi kan, Iya. main game kalah terus nih. Aku emosi ngelempar batu ke sana. Tantangin Mas. Iya, Tantangin banget ini ya. Anjir. sama ada lempar kata kasar juga. Oh. Terus kayak dari arah pohon bambunya itu kayak ada yang respon. Iya, terus Kayak ada yang lempar batu tapi gak ke arahku, kayak ada gitu. kayak dilempar ke Iya. menara gitu. Terus aku Tantangin kan emosi berarti kan, iya. Tapi aku takut. Ya. Terus Aku lari ke arah rumah kan. Iya. Buka pagar, udah aku masuk kan. Itu masih aman. Kayak di rumah belum tidur, kayak masih main. Masih rame. Iya. masih Tapi main. di masa masnya itu ngelempar batu, apakah sosok sing mengganggu tadi kelihatan gitu? Gak kelihatan. Oh, berarti cuma perasaan Cuma aja suaranya. ya. Cuma suara aja. Tapi suaranya terlihat jelas gitu. Jelas. Terus agak maleman, ya udah ngantuk kan habis Iya. ya scroll IG gitu-gitu. Ngantuk mau tidur. Akhirnya tidur. Nah itu habis itu kayak ketindihan gitu loh. Kayak ketindihan. Seperti apa itu kayak ketindihan itu? Kita kayak sadar tapi nggak bisa gerakin anggota tubuh kita. Cuma mata aja yang Jadi kayak sesat gitu ya? iya. Ya, terus gak lama dari itu yang bisa digerakin cuma satu jari lah, jari ini. Dari kelingking aja. Iya. Kan aku kebetulan tidur di sebelah ibu kan. Iya. Nah itu saya coba saya bangunkan dulu. Iya, di toel gitu Iya, ya. kayak gak respon tapi tak lihat dari ekor mata itu kayak tangannya kayak pucet loh. Kayak gitu. Jadi Bukan tangan pun ibu gitu ya, ya berarti. Kayak kayak misal kalau kita berendam Iya. di air gitu Iya. kan. Kayak tangan ibu saya. Terus dari ekor mata saya itu melihat ada kayak anak kecil itu senyum kayak tuyul gitu senyum. marah Anak mungkin habis kecilnya ketimpuk gimana? tadi. Ya nggak tahu ya. Terus Marah ya, mungkin. perusahaan saya Mungkin bisa jadi sih mas. saya ngomong dalam hati saya gini. Oh, beraninya kamu kalau aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku bilang gitu aja. Marah tadi ketimpuk. Mungkin ya. Habis Terus bilang dendam gitu, dia. si anak kecilnya itu masih ada apa enggak? Gak lama sadar, kayak udah bisa gerakin semua hilang. Oh, dalam hal sadarnya tuh berapa lama mas? Mungkin kan bisa jadi kayak kalau ketindihan kan nggak bisa ngapa-ngapain juga, Iya. nggak bisa tahu Iya, waktu iya. juga kan. Mungkin lumayan 2 menitan. Lama juga. Lumayan juga sih segitu. Kalau nggak bisa bernafas tuh kayak Iya. iya ngap gitu. Nah, Dendam mungkin tuh ya. Nah, mungkin Habis kita ketimpuk baru kena kepala. Iya.
Sebenarnya sih kalau kita nimpuk barang ya kalau semisal digodain kayak gimana gitu kan. Mungkin bisa jadi ngikutin sih Mas. Bisa Sama kayak jadi. ceritanya Mas Ehan tadi Ya. yang dimana pas waktu dia jalan dia diikutin. Ya. Itu mungkin. Tapi nggak ada lucu-lucunya kalau Iya sih. serem. Serem banget itu. Tapi termasuk konyol juga sih di tuyul bisa ini kayak gitu. Malah diketawain sama tuyul gitu loh. Oke, udah sih ceritaku itu aja. Oh, bagus sekali ya. Jadi kita nggak boleh iseng-iseng ya guys. Nggak boleh. Betul, betul. Iya. Harus jaga sikap lah. Nah, begitu. Mungkin dari Mas Rehan juga didapat kesimpulan jika mungkin kita kalau melewati sesuatu tuh kayak Harus kita nggak- berdoa dulu lah. Iya, berdoa dulu. Kita harus gitu. jaga dimana kita berbicara, kita harus jaga di situ. Apa ya aturan yang ada di situ tuh harus kita tetap jaga lah. Iya benar. Benar. Jadi kita harus berpikiran positif dulu aja. Jadi nggak boleh sampai kita berpikiran negatif karena ya halusinasi kita gitu loh. Nanti. Terus jangan iseng-iseng kayak Mas Deka tadi ya guys. Kan kita mungkin tahu itu tempat horor gitu ya. Daripada diikutin ya kan, ya, lebih baik jangan. Nah, mungkin itu sih yang kita ceritakan, kita sharingkan kepada kalian ya mungkin. Apakah ada yang lain Mas? Udah. Itu aja sih pengalaman paling horor. Oh gitu. Mungkin dapat disimpulkan juga seperti yang kita ketahui tadi, nggak boleh iseng sama jaga sikap aja ketika di luar seperti itu. Mungkin kita cukupkan aja ya nggak sih Mbak? Ya mungkin seperti itu podcast kita kali ini. Kita see you di next podcast. Dengan bintang tamu yang lain dan cerita yang lebih horor. Lebih serem lagi tentunya. Oke, bye bye guys. Terima kasih.